Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Kelas Kimia Lukman. Video kali ini kita akan membahas mengenai spektroskopi IR dan NMR. Pada part pertama ini kita akan membahas mengenai spektroskopi IR. Materi ini disampaikan oleh Lukman Hakim. Apa itu spektroskopi IR? Apa itu spektroskopi NMR? Sebelumnya, kita bahas dulu mengenai spektroskopi. Spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara materi dengan gelombang elektromagnetik. Interaksi itu bisa menghasilkan pik-pik yang kita sebut sebagai spektrum. Nah, spektrum itu yang kita pelajari nanti akan terbagi menjadi dua, yakni spektrum IR alias inframerah dan NMR alias nuclei magnetic resonance. Pada spektrum IR digunakan panjang gelombang inframerah, sedangkan pada spektrum NMR digunakan panjang gelombang radio. Apa perbedaan IR dan NMR? Jika IR, dia hanya mendeteksi gugus fungsi. Jadi dengan mengetes IR, kita bisa mengetahui gugus fungsi yang terdapat dalam molekul kita. Sedangkan kalau NMR, dia lebih spesifik. Dia menggambarkan sebuah kerangka struktur dari suatu struktur tersebut. Dan pembacaannya pun tentunya menjadi lebih rumit, namun lebih akurat. Berikut merupakan contoh spektrum IR dan NMR. Bagaimana mekanisme dalam penyusunan spektrum IR? Dalam spektrum IR, kita mempelajari mengenai vibrasi molekul. Apa itu vibrasi molekul? Vibrasi molekul secara sederhana merupakan segala bentuk getaran yang dilakukan oleh molekul. Contohnya adalah H2O. H2O memiliki vibrasi molekul sebanyak 3 jenis, yakni ada yang kita sebut sebagai vibrasi symmetric stretching yang ditandai dengan notasi A1, ada juga asymmetric stretching yang ditandai dengan B1, dan juga ada yang kita sebut sebagai bending symmetric bending yang kita tandai dengan A1 kembali gitu. Nah, notasi A1, B1 dan A1 ini adalah notasi yang berdasarkan tabel karakter yang nanti bakalan dibahas di bagian tabel karakter. Nah, yang dimaksud stretching adalah tarik ulur. Artinya, ketika kita lihat di sini, molekul H2O, atom H itu akan menarik ulur ikatannya. Artinya apa? Atom H ini bisa menjauh dan bisa mendekat dengan O. Jika mendekatnya itu secara simetris, maka kita sebut sebagai symmetric stretching. Sedangkan pada B1, kita lihat tarik ulurnya H itu tidak simetrik, maka kita sebut sebagai asymmetric stretching. Sedangkan bending itu merupakan pembengkokan sudut, artinya perubahan sudut dari H2O. Bagaimana mekanisme dalam pembentukan spektrum IR? Di sini akan dijelaskan secara singkat. Jadi intinya adalah kita memiliki sumber sinar IR yang biasanya berupa lampu R. Lampu ini akan memancarkan gelombang IR. Nah, gelombang-gelombang ini akan diserap oleh molekul sehingga apa? Sehingga vibrasi dari molekul ini akan meningkat energinya. Jadi IR ini, gelombang IR hanya bisa diserap oleh energi dari vibrasi molekul. Jadi diserap. Namun tidak semua vibrasi itu menyerap semua gelombang IR. Hanya vibrasi-vibrasi tertentu saja yang bisa menyerap gelombang IR. Dan itulah yang menyebabkan IR itu bisa melihat gugus fungsi. Jadi kalau misalkan gugus fungsinya berbeda, alias ikatannya berbeda, maka gelombang yang diserap juga berbeda. Sehingga itu akan menghasilkan puncak-puncak yang dapat kita identifikasi gugus fungsi masing-masing. Nah, berikut adalah contoh
dari spektrum IR. Di sini kita lihat pada bilangan gelombang 4000 sampai 3800, di sini persen transmitannya itu adalah 1. Artinya apa? Artinya 100% cahaya tertransmisi. Artinya apa? Tidak ada cahaya yang diserap. Jadi pada bilangan gelombang 4000 sampai 3800 tidak ada gelombang IR yang diserap. Namun setelahnya itu mulai terjadi penyerapan IR sehingga transmitannya turun. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa terdapat gelombang-gelombang yang diserap. Nah, ini memuncak pada panjang bilangan gelombang 3200 cm/1. Di sini memuncak gitu. Kemudian turun lagi, menandakan apa? Menandakan penyerapan terhadap gelombang IR semakin turun juga. Nah, selanjutnya terjadi penyerapan kembali yang cukup kuat di 1700. Kemudian turun dan seterusnya. Nah, ini adalah spektrum IR dari asam pirufat. Di sini kita bisa lihat pyruvic acid infrared spectrum. Nah, puncak ini yang melebar itu kita biasanya istilahkan sebagai broad. Sedangkan puncak yang tipis dan sangat kuat ini kita istilahkan sebagai strong. Ini hampir 100% itu tidak ada yang tertransmisi. Artinya apa? 100% diserap. Berarti pada 1700 ini ada gugus yang menyerap banyak sekali spektrum IR dengan bilangan gelombang 1700. Nah, bagaimana kita membaca ini? Sebelum kita membacanya, kita terlebih dahulu mengetahui bagaimana panjang bilangan gelombang itu bisa mendefinisikan suatu gugus fungsi. Di sini kita memiliki rumus nu bar, artinya apa? Bilangan gelombang itu sama dengan 1/2 Vc akar K per mu. C itu adalah konstanta kecepatan cahaya, sedangkan K dan mu adalah masing-masing adalah K adalah kekuatan ikatan dan mu adalah massa tereduksi. Jadi kita bisa lihat di sini bilangan gelombang itu berbanding lurus dengan kekuatan ikatan. Jadi semakin kuat ikatannya, maka bilangan gelombang yang diserap itu akan semakin besar. Bilangan gelombang bukan intensitas gitu. Jadi yang transmitan itu adalah intensitasnya. Bilangan gelombang yang tadi 4000 sampai 400. Nah, sementara mu itu adalah massa tereduksi. Massa tereduksi bisa kita hitung sebagai 1/mu sama dengan 1/m1 ditambah 1/m2. Hal ini menggambarkan massa efektif dari dua buah benda yang diikat dengan pegas. Kita bisa lihat di sini. Jadi, semakin kecil massa tereduksinya, kita akan lihat bahwa dia akan semakin besar bilangan gelombangnya. Dari massa tereduksi ini kita bisa lihat adalah bahwa kalau misalkan salah satu baik M1 atau M2 memiliki nilai yang kecil, maka 1/mu itu akan besar. Dengan kata lain, bilangan gelombang itu akan besar. Jadi intinya apa? Kita kalau misalkan si gugus kita itu berikatan dengan atom yang kecil, maka otomatis bilangan gelombang yang diserap juga akan besar. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan bahwa spektrum IR kita dibagi menjadi beberapa wilayah. Ada wilayah dari 4000 sampai 2900, ini bilangan gelombangnya, itu biasanya adalah spektrum IR untuk HX. Maksudnya apa? Adalah gugus-gugus yang memiliki ikatan dengan atom H. Contohnya apa? Contohnya OH, hidroksi, NH, amina, bisa juga CH yang alkil. Sedangkan pada bagian kedua kita punya daerah 2900 sampai 2000. Ini adalah ikatan rangkap 3, bisa C rangkap 3, bisa Cn nitril, bisa juga CO rangkap 3. Nah, sementara pada 2000 sampai 1500 kita punya ikatan rangkap 2, yakni ikatan C rangkap 2, Cn imina dan CO karbonil.
Dan pada 1500 sampai 1100 ini adalah kita punya ikatan CC, CN tunggal dan CO tunggal. Sementara di bawah 1100 itu merupakan fingerprint. Apa itu fingerprint? Dari bahasanya, fingerprint itu adalah sidik jari. Ini adalah daerah-daerah di mana spektrum itu sangat spesifik. Jadi, jika kita mengetahui dan bisa membaca fingerprint, maka otomatis kita bisa tahu dari spektrum itu apa senyawanya. Dan jarang sekali orang yang bisa membaca fingerprint ini. Makanya biasanya spektrum IR hanya mengkonfirmasi adanya gugus fungsi tertentu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, di spektrum asam pirufat yang telah kita lihat sebelumnya, kita bisa lihat bahwa 3800 itu terdapat 3200 itu terdapat puncak. Dan ini adalah puncak H dengan X. Nah, gugus apa ini? Cirinya adalah kalau misalkan dia broad itu biasanya adalah gugus OH. Kenapa? Karena biasanya yang broad ini itu adalah mengandung ikatan hidrogen, dan yang mengandung ikatan hidrogen itu cuma 2. Kalau nggak OH ya NH, dan biasanya NH itu tidak besar broadnya. Sedangkan kalau yang broadnya besar itu biasanya adalah OH. Dan sedangkan di sini 1700 itu biasanya adalah CO karbonil. Salah satu cirinya ya. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Karena cirinya kalau CO karbonil itu adalah strong. Spektrumnya sangat strong gitu. Sementara ini adalah daerah fingerprint. Berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa terdapat gugus OH dan terdapat gugus CO dalam asam pirufat. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa struktur kita hanya terdapat gugus OH, CO dalam asam pirufat. Gugus lain adakah? Ya mungkin saja ada gitu. Tapi yang terkonfirmasi di sini adalah gugus OH dan gugus CO dengan karbonil. Ya, begitulah pembahasan kali ini. Bagi teman-teman yang ingin memiliki buku olimpiade atau sekadar mengajukan pertanyaan, bisa dikirim ke email yang ada di deskripsi. Atau jika teman-teman ingin membeli buku olimpiade, bisa juga beli di link yang ada di deskripsi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.